Halo, assalamualaikum teman-temanku semua. Kali ini aku mau cerita pengalaman aku tentang sakit yang pernah aku alami sebelumnya, yaitu ablasio retina. Apa sih ablasio retina itu? Jadi, ablasio retina itu adalah suatu kondisi di mana retina matamu lepas atau robek dari tempatnya. Kalau dibiarin itu lama-lama bisa berbahaya ya buat penglihatanmu, karena kan fungsi retina itu adalah untuk menerima cahaya yang masuk dan meneruskannya ke mata gitu kan. Jadi waktu itu aku mengalami kondisi di mana retina mataku itu ada kerobekan. Jadi alhamdulillahnya nggak sampai lepas. Terus kenapa sih bisa sampai kayak gitu, bisa terjadi? Itu penyebabnya ada beberapa sih. Salah satunya bisa karena usia, lalu kemudian mata minus yang sudah banyak. Jadi karena aku sebelumnya itu udah minus sekitar 7 berapa gitu dan silinder. Jadi waktu itu aku langsung cerita aja ya. Jadi waktu itu aku mengalami sembelit, agak konyol sih emang. Terus buat mengejan gitu kan, pastikan secara kalau orang yang mata minus itu nggak boleh melahirkan secara normal, karena buat mengejan itu emang sakit, bisa berbahaya buat saraf mata. Jadi waktu itu aku sembelit buat mengejan gitu, sakit. Terus gak lama, sekitar 1 mingguan kalau nggak salah, atau berapa hari gitu setelah aku sembelit itu, tiba-tiba di mataku itu ada 1 bintik hitam. Di situ aku kira kan kayak kotoran kan, lalu aku kayak bersihin gitu mataku, tapi kok nggak hilang-hilang. Akhirnya pas aku, tapi kotorannya itu kayak ikut gerak gitu. Kalau misalnya mataku ke kiri, jadi kotorannya itu kayak gerak ke kiri, lalu gerak ke kanan, kayak gitu terus lah pokoknya ya. Terus lama-lama kayak ada benang di mataku, itu kayak melihat benang kayak cacing gitu, jadi gerak-gerak sendiri gitu, halus banget. Kan aku takut tuh, kenapa ini. Akhirnya waktu itu kan aku masih kerja, jadi aku akhirnya putusin buat konsultasi online ke dokter mata pakai aplikasi-aplikasi. Itu kan udah banyak ya sekarang ya. Jadi aku konsultasi, katanya disuruh buat observasi dulu. Nanti kalau misalnya semakin lama bayangan-bayangan hitam itu semakin banyak dan membentuk selaput, dan juga jika ciri-cirinya kedua itu ada kilatan cahaya. Dan yang ketiga kalau nggak salah apa gitu, aku lupa. Jadi waktu itu kan aku masih belum ada kilatan cahaya, cuma ada hitam-hitamnya. Itu semakin lama semakin banyak, kayak bentuk selaput gitu di mataku sebelah kiri ya tepatnya ya. Terus akhirnya tuh aku masih aku lanjutin kan kerjanya, belum pulang sampai akhir ya. Terganggu sih penglihatanku kalau buat lihat di tempat yang gelap gitu ya, kan warnanya hitam, jadi juga nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya aku lihat keluar jendela gitu, bayangan-bayangan tuh kelihatan banget, banyak banget, kecil kayak titik kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang kan pulang tuh, aku coba di rumah tutup mata satunya, banyak satu lagi yang untungnya alhamdulillahnya untuk yang mata kanan nggak ada kan. Terus akhirnya besok paginya tuh, kan aku masih takut ya bilang sama orang tua,
Akhirnya besok paginya aku bilang ke orang tua, "Bu, ini mataku kok ada gini-gininya ya," gitu. Terus akhirnya ya udah sekarang kamu izin aja kerja. Terus diantar kan sama ibu buat berobat ke dokter mata. Akhirnya tuh aku antri udah selesai kan, divonis tuh, didiagnosa sama dokternya. Katanya saraf aku lepas. Bayangin gak tuh gimana rasanya? Kok bisa kan ya saraf aku lepas? Gimana tuh? Terus akhirnya sama dokternya tuh dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu kan. Karena aku tinggal di Jawa Timur, jadi aku dirujuknya ke rumah sakit mata Undaan. "Harus besok ya Bu," gitu kata dokternya. "Gak bisa ya Dok, diundur sampai minggu depan gitu misalnya." Sama dokternya digini, "Maaf Bu, gak bisa, soalnya nanti kalau misalnya diundur terlalu lama, ini kan udah untung ya mbaknya segera periksa. Nanti kalau diundur takutnya sarafnya retina matanya itu bisa lepas beneran gitu." Waduh, dek gitu kan. Ya gimana ya? Namanya juga mata kan ya penting. Terus akhirnya ya udah deh Dok. Terus dibikinin surat rujukan gitu kan. Akhirnya ya udah besok harus ke rumah sakit. Terus kan aku secara bingung kan, gimana prosedurnya, kayak gimananya pergi ke rumah sakit itu. Secara aku gak punya bayangan apa sama sekali kan. Soalnya cari info buat kalian kalau misalnya butuh sesuatu, cari aja di sosial media resminya. Terus cari tuh nomor kontaknya, terus di chat deh. Akhirnya aku tanyakan ke CS-nya. Akhirnya kayak disaranin gitu, diarahin ke sini. Terus kebesokan harinya aku langsung tuh datang ke rumah sakit Undaan Mata di Surabaya. Di situ aku berangkat jam 3:30 kalau nggak jam 3 pagi, nyampe sana jam 5:30. Itu pun udah antri banget. Aku kira jam 7, jam 8 gitu kan ya. Ternyata jam 6 itu udah antri banget tuh rumah sakit. Terus akhirnya ya udah deh, aku antri kan. Di situ nunggu nomor antrian udah nomor 60 aja. Enggak deh, aku itu kemarin waktu pas masih pakai umum, belum pakai BPJS. Dapat nomor 12, tapi itu juga nunggunya lama. Jadi sekadar informasi, kalau di rumah sakit mata Undaan itu bisa di polikliniknya ya, bisa pakai umum ataupun BPJS. Nanti di sana juga ada 2 kategori, yaitu di poliklinik yang jamnya sekitar mulai dipanggilnya jam 7 sampai jam 12 siang. Tapi biasanya orang-orang antri itu mulai jam 5:30 itu udah pada datang, udah pada antri. Tapi kalau kalian yang jauh, rumahnya jauh, bisa juga ambil nomor antrian secara online gitu kan. Jadi lebih gampang lah ya. Terus ya udah akhirnya periksa, dapat antrian, periksa gini. Akhirnya tuh ketemu udah sama dokter syaraf matanya kan. Di situ diperiksa, ternyata iya Bu, ini ada kerobekan di retina mata anaknya gitu, dokternya bilang sama ibu aku. Terus jadi ini gimana Dok untuk cara mengatasinya gitu. Akhirnya waktu itu aku disaranin sama dokternya buat laser. Jadi nggak perlu operasi, alhamdulillahnya nggak sampai parah kan, jadi nggak perlu operasi. Ya udah akhirnya tuh aku diproses kan ya Allah, diproses. Cepet kok waktu itu lasernya mata kiri sama mata kanan. Kenapa mata kanan juga di laser? Jadi itu gunanya buat agar mata kananku juga tidak bernasib sama.
dengan mata kiri aku. Jadi untuk menghindari terjadinya kerobekan retina lagi gitu. Terus diarahin, kan aku masih bingung ya, gimana ini, maaf aku suruh tidur atau gimana. Terus tiba giliran aku, ternyata dok ini gimana prosesnya gitu kan. Aku tanya ke dokter, ya ini kamu duduk gitu, ayo. Jadi ya kita ada depan kita sama dokternya. Terus aku ke alat khususnya gitu, aku tempelin mata, aku tempelin dahi sama dagu. Terus diarahin lah sama dokternya. Terus dikasih tahu, ini nanti efeknya pusing ya mbak gitu. Iya dok. Ya udah kan, aku ya udah aku jalanin aja, nggak ada rasanya apa-apa. Dua mata sekaligus itu nggak ada rasanya apa-apa, nggak ada pusing, nggak ada apa-apa, beneran deh. Di situ pulang kan, bisa langsung pulang kok, nggak perlu, kalau laser nggak perlu rawat inap. Terus 2 minggu setelahnya itu aku kan datang lagi kontrol. Di situ ternyata retina aku juga masih belum menutup. Jadi yang robek itu belum menutup. Oke, belum menutup. Jadi aku informasi sebelumnya ada yang kelewatan. Kata dokternya itu emang untuk dijelasin kan, lasernya itu fungsinya hanya untuk menempelkan retina yang robek itu tadi. Jadi nggak ada, jadi mata minusku nggak bisa berkurang, karena itu kan fungsinya beda ya, pakai lasik. Terus juga dikasih tahu kalau hitam-hitam di mataku itu nanti nggak bisa hilang. Jadi tetap ada item-itemnya gitu. Jadi sampai sekarang pun masih ada item-itemnya sih. Ya udah gitu. Ya udah kan. Terus yang periksa kontrol yang kedua nggak ada. Ya itu ada, masih belum menempel. Akhirnya di laser lagi kan. Di laser lagi, tapi cuma mata kiri. Waktu itu ya bener mata kiri. Biayanya masih sama sih. Terus habis itu ya udah kan, habis itu pulang lagi. Laser yang ketiga kali aku periksa lagi kontrol itu, ternyata mataku retinanya masih belum menempel. Jadi masih perlu laser lagi. Sedangkan aku udah trauma, udah gak bisa bayangin rasa sakitnya laser kedua itu kan. Ya ampun, pusingnya bener-bener pusing banget. Sampai di rumah pun juga aku masih merasakan pusing. Ya udah, akhirnya yang ketiga tuh jadi dikasih obat dulu biar nggak gitu sakit kan. Ya udah, yang ketiga udah mata kiri aja. Untuk biayanya berapa? Biayanya itu waktu itu untuk yang periksa yang pertama dan kedua aku kan masuk di poliklinik, walaupun umum, tapi kan aku masuknya di poliklinik. Itu biaya laser satu mata 1 juta kalau nggak salah. Terus untuk biaya dokternya 100.000. Obatnya aku lupa, pokoknya sekitar segitulah ya. Tapi karena aku untuk yang periksa ketiga, aku kan menyesuaikan dengan dokter yang rawat aku sebelumnya. Jadwalnya itu ada di poli VIP. Jadi aku datangnya ke poli VIP kan sekitar itu mulainya jam 12-an siang gitu. Jadi ada jadwalnya. Terus di situ biaya beda, untuk biaya lasernya sekitar 1.500.000 kalau nggak salah. Untuk biaya dokternya juga beda sih, 150 apa 125 gitu. Pokoknya antara poliklinik dan poli VIP itu biayanya beda, tapi nggak beda jauh kok. Ya udah gitu. Terus akhirnya udah diperiksa. Terus pokoknya
selang-seling gitulah aku periksanya, sekitar jarak 2 minggu, 1 bulan gitu. Terus yang untuk yang periksa keempat itu sekitar 1 bulanan gitu aku periksa, ternyata alhamdulillahnya retinaku udah nempel, jadi nggak perlu laser lagi, cuma dikasih obat aja. Sampai kontrol yang kelima, terus akhirnya yang kelima itu diputusin buat nggak usah periksa lagi ke Surabaya, soalnya kan aku tinggal nggak di Surabaya. Jadi kalaupun ada apa-apa bisa dulu nanti kontrolnya ke rumah sakit atau dokter mata terdekat di kotaku, gitu kan. Oh ya udah, makasih dok gitu. Terus disaranin sama dokternya kalau bisa 6 bulan sekali itu kamu periksa mata gitu. Terus oh iya, kenapa sih, apa ya memang harus sekitar sampai 3 kali gitu ya kak lasernya? Enggak kok, ada, aku diceritain sama dokternya, dikasih tahu kalau pasiennya beliau itu ada yang cuma 1 kali 2 kalian laser gitu udah beres, udah sembuh. Tapi ya emang tergantung sama matanya, gak tahu juga sih aku kenapa aku bisa sampai 3 kali gitu. Terus oh iya, buat kalian yang matanya minus, hati-hati ya, jangan ngelakuin hal-hal yang kayak misalnya gendong-gendong atau angkat-angkat hal yang berat. Itu nggak boleh, big no, nggak boleh sama sekali. Soalnya apa, lapisan mata kalian yang matanya udah minus tinggi itu tipis. Jadi kalau misalnya kalian beraktivitas yang berat-berat itu takutnya robek kayak punya aku gitu. Jadi ya gitu deh, sampai sekarang pun mataku juga masih ada hitam-hitamnya, kadang juga masih ada kayak benang-benangnya melayang-layang gitu. Karena memang gak bisa hilang, tapi lama-lama juga udah gak mengganggu kok, soalnya warnanya juga gak hitam, udah gak hitam kayak coklat gitu. Jadi kan ya udah bisa menyesuaikan lah mataku dengan kondisi mataku yang sekarang ini gitu. Apalagi ya yang mau aku share? Oh iya, jaga kesehatan buat kalian semua. Jangan ragu-ragu buat periksakan mata kalian ke dokter. Kalaupun mata kalian minus, waktu ganti periksa jangan cuma ganti-ganti periksa ke optik aja yang ada dokternya. Soalnya sebelumnya aku kayak gitu, jadi belum pernah periksa ke dokter mata, tahu-tahu udah kayak gini. Jadi hati-hati buat kalian semua. Mungkin itu aja yang aku sampaikan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja kalian share, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. And see you, bye-bye.